Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Kenzi Putra Anugrah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi sejarah Indonesia pada masa penjajahan Jepang, yaitu mengenai Sui Shintai atau barisan pelopor. Pembahasan ini meliputi latar belakang pembentukan, tujuan, proses berdirinya, kepemimpinan, keanggotaan, serta dampak organisasi Sui Shintai bagi rakyat Indonesia pada masa saat itu. Pada pertengahan tahun 1944, kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin memburuk. Banyak wilayah kekuasaan Jepang berhasil direbut oleh sekutu, sehingga posisi Jepang menjadi semakin terdesak. Dalam keadaan tersebut, pemerintah Jepang mengadakan rapat yang disebut Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Rapat ini bertujuan untuk mencari agar Jepang tetap memperoleh dukungan dari rakyat di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Salah satu keputusan penting dari rapat Chuo Sangiin adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat. Kesadaran ini dimaksudkan agar rakyat Indonesia mau, pertama, memenuhi kewajiban mereka, kedua, membangun persaudaraan di antara seluruh rakyat, yang ketiga, ikut berperan dalam mempertahankan tanah air dari serangan musuh. Keputusan inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya organisasi Sui Shintai. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat Chuo Sangiin, pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Sui Shintai atau Barisan Pelopor. Melalui organisasi ini, Jepang berharap akan tumbuh kesadaran rakyat untuk ikut berkembang dan terlibat aktif, sehingga rakyat Indonesia siap membantu Jepang dalam mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan musuh. Meskipun secara resmi Sui Shintai bertujuan untuk membangkitkan rakyat dan membela tanah air, pada kenyataannya organisasi ini tetap berada di bawah kendali Jepang dan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Jepang. Dalam pelaksanaannya, Sui Shintai dipimpin oleh seorang tokoh nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dipilih karena memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat Indonesia. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Insinyur Soekarno dibantu oleh R.P. Suroso dan Toki Sarjo. Dengan menempatkan tokoh nasional sebagai pemimpin, Jepang berharap rakyat Indonesia akan lebih mudah menerima keberadaan organisasi Sui Shintai dan bersedia mengikuti arahan-arahan yang diberikan. Kedudukan dan juga keanggotaan Sui Shintai secara struktural, Sui Shintai berada di bawah naungan Jawa Hokokai, yaitu organisasi resmi bentukan Jepang yang bertugas mengerahkan seluruh potensi rakyat Indonesia. Jumlah anggota Sui Shintai mencapai sekitar 60.000 orang. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa organisasi barisan pelopor berkembang dengan cepat dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Di dalam organisasi Sui Shintai dibentuk pula satu kelompok khusus yang disebut Barisan Pelopor Istimewa.
Keanggotaan kelompok ini dipilih dari asrama-asrama pemuda terkenal. Jumlah anggota Barisan Pelopor Istimewa ini sekitar 100 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh pemuda seperti Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua dari Barisan Pelopor Istimewa ini adalah Sudiro. Kelompok ini berada di bawah kepemimpinan para nasionalis sehingga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan organisasi Sui Shintai. Karena berada di bawah kepemimpinan para nasionalis, organisasi Sui Shintai berkembang dengan pesat. Keberadaan organisasi ini turut membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di kalangan rakyat Indonesia. Meskipun pada awalnya Sui Shintai dibentuk untuk kepentingan Jepang, pengalaman berorganisasi yang diperoleh rakyat Indonesia menjadi bekal penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Sebagai kesimpulan, Sui Shintai atau Barisan Pelopor adalah organisasi bentukan Jepang pada tahun 1944 yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan persaudaraan rakyat. Namun, secara tidak langsung, organisasi ini juga berperan dalam membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia ataupun sejarah tentang Sui Shintai ini. Saya Kenzi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.